Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Ramadan. Saya dari kelas AK 301. Kali ini dalam rangka ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025, mata kuliah Teori Akuntansi, dosen pengajar Yuanisa Aisyah Nafi, SE MSAK. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, meliputi SAK internasional, SAK umum, SHK EP atau etap, dan yang terakhir adalah SHK EMKM. Standar akuntansi keuangan Indonesia terdiri dari 4 pilar utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan bagi entitas. Standar akuntansi keuangan atau sering disingkat SAK adalah kumpulan prinsip, metode, dan prosedur yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. SAK sendiri dirancang untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Tentunya ini akan memudahkan pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan regulator. Baik, yang pertama adalah PSAK IFRS, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standards. Entitas yang harus mematuhi wajib diterapkan oleh entitas dengan akuntabilitas publik seperti perusahaan publik, emiten, perbankan, asuransi, dan badan usaha milik negara. Referensinya, PSAK IFRS ini mengadopsi sepenuhnya standar internasional yang diterapkan oleh IFRS. Lalu yang kedua, SAK etap, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas yang harus mematuhi SHK etap berlaku untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang tidak signifikan seperti usaha kecil dan menengah UKM. Referensinya, SHK etap merupakan hasil penyederhanaan dari IFRS dan dirancang untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan bagi entitas kecil. Selanjutnya ada SHKEP, Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas private. Entitas yang harus mematuhi SHKEP dirancang untuk entitas private atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi kriteria tertentu. Referensi SHKEP adalah konvergensi dari IFRS for SMES dan akan menggantikan SHK etap mulai 1 Januari 2025. SHK yang terakhir adalah SHK EMKM, Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas yang harus mematuhi adalah SHK EMKM berlaku bagi entitas mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Referensi SHK EMKM merupakan standar yang paling sederhana dan menggunakan biaya historis sebagai dasar pengukuran. Standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau ke US GAAP. Standar akuntansi keuangan Indonesia yang dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK secara substansial mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS dan bukan mengacu pada US GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Dalam upaya menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional IFRS. Proses konvergensi ini dimulai pada tahun 2012, mewajibkan perusahaan publik untuk menerapkan IFRS. Meningkatkan kompleksitasnya, Indonesia memilih strategi adopsi bertahap, gradual strategi. Berbeda dengan negara maju yang menerapkan adopsi penuh sekaligus. Meskipun saat ini masih dalam tahap harmonisasi, arah pengembangan standar akuntansi keuangan nasional tetap berpedoman pada IFRS yang diterbitkan oleh IASB dengan tujuan adopsi penuh di masa mendatang. Tidak mengacu pada USGAP. Perbedaan dengan USGAP sementara adalah standar akuntansi yang digunakan di Amerika Serikat. Indonesia tidak mengadopsi standar tersebut. Fokus utama Indonesia adalah pada harmonisasi dengan IFRS untuk
memastikan bahwa laporan keuangan dapat diterima secara global, terutama oleh investor dan lembaga keuangan internasional. Tujuan harmonisasi dengan mengadopsi IFRS, Indonesia bertujuan untuk mengurangi perbedaan dalam pelaporan keuangan, meningkatkan daya saing di pasar internasional, dan memudahkan akses modal dari luar negeri. Jenis standar akuntansi. Berbagai jenis standar akuntansi antara lain yang utama adalah PSAK IFRS ditetapkan oleh entitas dengan akuntansi publik seperti perusahaan terdaftar di Bursa Efek, mengadopsi penuh IFRS sehingga sesuai dengan laporan keuangan yang memerlukan transparansi tinggi dan dapat diakses oleh investor internasional. Yang kedua adalah SAKEP, entitas privat. Dirancang untuk entitas privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik. SAKEP lebih sederhana dibandingkan PASK IFRS sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh usaha kecil dan menengah UKM. Yang ketiga ada SAKM, EMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah. Khusus untuk entitas mikro dan kecil yang memerlukan laporan keuangan yang sangat sederhana, memfokuskan pada penyajian informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan tanpa membanding entitas dengan kompleksitas yang tidak perlu. Apakah satu standar fit for all? Tidak, menurut saya tidak ada satu standar akuntansi yang cocok untuk semua jenis entitas. Pemilihan standar harus didasarkan pada karakteristik spesifik dari entitas tersebut serta kebutuhan pelaporan keuangannya. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan tetap relevan, transparan, dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut karena kebutuhan beragam, di antaranya karakteristik entitas. Setiap entitas memiliki ukuran, kompleksitas, dan tujuan laporan keuangan yang berbeda. Oleh karena itu, standar akuntansi harus disesuaikan dengan relevan agar bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Lalu, regulasi dan kemandirian. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik harus mematuhi standar yang lebih ketat untuk memastikan integritas laporan keuangan. Sementara entitas kecil dapat menggunakan standar yang lebih sederhana untuk mengurangi beban administratif. Program konversi IFRS yang dimulai pada akhir 2008 telah menghasilkan SHK yang konvergen dengan IFRS sejak 1 Januari 2012. Setelahnya, pada akhir 2022, IAI menerbitkan SHK yang merupakan adopsi penuh dari IFRS Accounting Standard. Program konvergensi IFRS menghasilkan SHK Indonesia dan program adopsi IFRS menghasilkan SHK internasional. Contoh perbedaan SHK Indonesia dan internasional. Di sini sebagai contoh perbedaan utama SHK internasional dan SHK Indonesia. Satu, standar dalam SHK internasional yang tidak terdapat padanannya dalam SHK Indonesia. Yang pertama ada PSAK I101, adopsi perdana standar akuntansi keuangan internasional. Lalu ada PSAK I114, akun penangguhan regulatori. Lalu ada ISAK I102, saham anggota pada entitas koperasi dan instrumen serupa. Lalu selanjutnya ada ISAK I105 tentang hak atas kepentingan yang timbul dari dana aktivitas purna operasi, restorasi, dan rehabilitasi lingkungan. Lalu ada ISAK I106 tentang liabilitas yang timbul dari partisipasi pada pasar spesifik limbah peralatan listrik dan elektronik. Setelah yang terakhir adalah ISAK I207 tentang pengenalan euro. PSAK I101 tidak relevan untuk diadopsi ke dalam SAK Indonesia karena bukan adopsi penuh IFRS Accounting Standard. PSAK I114, ISAK I102, ISAK I105, ISAK I106, dan ISAK I207 tidak diadopsi karena tidak relevan dengan pola fakta di Indonesia. Lalu selanjutnya ada standar dalam SHK Indonesia yang tidak terdapat padanannya dalam SHK internasional. Di sini ada pertama ada PSAK 104, kontrak asuransi, PSAK 328, akuntansi kontrak asuransi kerugian. Lalu ada PSAK 336, akuntansi kontrak asuransi jiwa, ada PSAK 338, kombinasi bisnis entitas pengendali, PSAK 370, akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak, ISAK 331, interpretasi atas ruang lingkup, PSAK 240, properti investasi, ISAK 332, definisi dan hierarki standar akuntansi keuangan, ISAK 335, penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba,
Lalu selanjutnya ada ISAK 336 interpretasi atas interaksi antara kebutuhan ketentuan mengenai hak atas tanah dalam PSAK 216 aset tetap dan PSAK 116 sewa. Lalu ada selanjutnya adalah seluruh PSAK dan ISAK syariah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.